Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal share informasi terkait live sosialisasi SPAN PTKIN yang diadakan hari ini gitu. Jadi tadi pagi itu pihak dari SPAN PTKIN mengadakan yang namanya live Instagram. Nah, di situ aku dapat beberapa poin penting, informasi penting yang teman-teman harus catat dan juga teman-teman harus pahami gitu. Jadi aku izin menyampaikan informasi ini, semoga bisa membantu kalian yang tadi nggak join live IG-nya, semoga membantu. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga share. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke guys, poin pertama yang aku dapatkan dari sosialisasi SPAN PTKIN, yang pertama itu adalah untuk kuota atau kayak kuota penerimaan, jurusan, dan juga berapa orang yang akan diterima di kampus tersebut. Itu nanti kalian akan bisa dapatkan informasinya ketika pendaftaran siswa. Nah, untuk kalian, untuk yang bingung atau masih cari-cari informasi terkait itu, kalian tunggu aja sampai tanggal pendaftaran oleh siswa. Nah, kalau misalnya pendaftaran oleh siswa udah muncul, kalian bisa langsung cek kuota jurusan yang kalian minati ataupun kuota dari siswa yang akan diterima di jurusan yang kalian minati. Nah, itu poin pertama yang disampaikan pada saat live SPAN PTKIN. Nah, poin kedua itu data sekolah. Nah, PDSS ini adalah data sekolah ya teman-teman. Nah, data sekolah ini berkaitan dengan misalnya data kepala sekolah, data sekolah kalian, dan juga PDSS ini berkaitan dengan nilai rapor kalian. Jadi dari pihak guru BK ataupun pihak tata usaha ataupun pihak di bagian sekolahnya itu bakal menginput yang namanya nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang misalnya sekolahnya mengalami kendala susah untuk menginput nilai, kalian harus menginput nilai sesuai dengan yang udah ditentukan gitu, sesuai dengan Excel yang sudah ditentukan dan juga sesuai dengan rumus yang telah ditentukan oleh pihak SPAN PTKIN. Karena apa? Karena kalau misalnya terjadi kesalahan sedikit aja, itu nilai kalian nggak bisa diinput. Jadi untuk sekolah-sekolah yang sekarang lagi pengisian PDSS, karena hari ini terakhir register ya, hari ini terakhir. Nah, untuk yang masih terkendala mungkin bisa memasukkan ataupun menginput nilai rapor sesuai dengan Excel yang udah ditentukan oleh pihak SPAN PTKIN. Oke, untuk next, bagi kalian yang ikut yang namanya jalur senam PTN atau SNBP, nah kalian tetap bisa ikut yang namanya jalur SPAN PTKIN dengan catatan sekolah kalian mendaftarkan diri kalian dan mengisi PDSS diri kalian. Jadi teman-teman yang misalnya mau ikut dua-duanya, silahkan konsultasikan ke sekolah bahwa kalian pengen ikut jalur SNBP dan juga ikut jalur SPAN PTKIN. Nah, kemudian untuk sertifikat itu bisa sertifikat akademik, non akademik ataupun sertifikat tahfiz gitu ya teman-teman. Jadi silakan nanti di tanggal pendaftaran siswa teman-teman nge-input yang namanya sertifikat yang teman-teman punya, baik itu akademik, non akademik ataupun kayak tahfiz, kayak ikut organisasian, itu boleh di-input. Nah, kemudian untuk KIP kuliah itu disesuaikan dengan PTKIN masing-masing dan itu dinyatakan lolos dulu baru mengurus yang namanya SPAN PTKIN. Jadi kalau misalnya kalian lolos SPAN PTKIN, nah kalian baru bisa mengisi atau kalian baru bisa mendaftar yang namanya KIP kuliah. Kemudian selanjutnya untuk angkatan 2023 tanpa terkecuali kalian bisa ikut SPAN PTKIN tahun 2023 ini dengan catatan sekolah kalian mengisi yang namanya PDSS.
Karena kalau misalnya sekolah kalian tidak mengisi yang namanya PDSS, otomatis kalian nggak bisa ikut SPAN PTKIN tahun 2023 ini. Nah, sekarang hari terakhir, teman-teman yang masih belum ada kepastian, coba dikonfirmasi lagi ke sekolahnya apakah kalian bisa ikut SPAN PTKIN ataupun enggak. Nah, kemudian yang tadi aku udah informasin bahwasannya tanggal 16 Februari kalian udah bisa lihat jurusan kalian, mau itu dia masuk jurusan baunya IPA atau PS ataupun keagamaan, kalian langsung bisa cek di halaman ataupun link SPAN PTKIN, dan juga kalian bisa ngelihat yang namanya kuota jurusan tersebut dari masing-masing PTKIN. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian apakah kalian akan lanjut mengambil jurusan itu ataupun tidak. Nah, untuk poin selanjutnya adalah ketika kalian memilih PTKIN nantinya, nggak ada kewajiban kalian untuk hanya memilih satu provinsi ataupun kalian dibebaskan gitu. Kalian mau ambil satunya di dalam provinsi atau dua-duanya di dalam provinsi atau malah dua-duanya di luar provinsi, itu nggak masalah dari pihak SPAN PTKIN-nya. Tapi aku lebih menyarankan kalian ngambil yang di provinsi kalian, tapi itu terserah ke kalian masing-masing karena hak kalian masing-masing juga. Kemudian untuk nilai siswa yang misalnya nanti ketika kalian udah pendaftaran, kalian upload nilai rapor, nah ketika itu tidak sesuai dengan nilai yang udah diinput oleh pihak sekolah, kalian bisa konfirmasi ke sekolah dan pada saat itu bisa yang namanya memperbaiki nilai tersebut agar sama dengan rapor kalian. Nah, kalau misalnya nanti pada saat pendaftaran kalian harus cek nilai yang diinput oleh sekolah dan juga nilai yang ada di rapor kalian apakah udah sama. Kalau misalnya udah sama itu berarti udah aman, tapi kalau misalnya ada yang beda, kalian harus konfirmasi ke sekolah dan nantinya sekolah akan konfirmasi ke pihak SPAN PTKIN dan pihak SPAN PTKIN akan mengganti nilai kalian dan menyesuaikan dengan rapor. Nah, kemudian untuk siswa yang pindah sekolah, misalnya nih yang pertama dia sekolah di sekolah A tapi dia pindah ke sekolah B gitu. Nah, untuk tata caranya teman-teman mengikuti dari sekolah yang baru gitu, sekolah yang B. Untuk KKM-nya juga, untuk tata cara nilainya juga, untuk bentukan nilainya juga. Misalnya nih di sekolah A nilainya A B C D atau skalanya 1 sampai 4, di sekolah B skalanya 1 sampai 100. Nah, otomatis kalian mengikuti yang ada di sekolah baru kalian, bukan di sekolah yang lama. Nah, kemudian untuk registrasi PDSS itu terakhir hari ini ya teman-teman, dan untuk finalisasi itu tanggal 15 pukul 23.59. Jadi ingetin sekolah kalian bahwasanya registrasi terakhir hari ini dan juga finalisasi pada tanggal 15 pukul 23.59.